Assalamualaikum Sobat Kakak, Sampurasun. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sedikit perkenalan, channel Kamera Karen akan membahas spoiler alur cerita film. Di episode kali ini, Kamera Karen akan mengulas sebuah film animasi berjudul The BFG. Film ini merupakan sebuah film bergenre fantasi petualangan. Diadaptasi dari sebuah buku cerita anak-anak tahun 1982. Bercerita tentang persahabatan seorang gadis kecil bernama Sophie dan seorang raksasa baik hati yang diberi julukan BFG, Big Friendly Giant. Disutradarai oleh Steven Spielberg, dibintangi oleh Mark Rylance, Ruby Barnhill, Penelope Wilton, dan sejumlah artis terkenal lainnya. Gak usah berlama-lama lagi, penasaran kan? Yuk langsung saja kita masuk ke alur cerita film. Let's go! Di sebuah panti asuhan di London, ada seorang gadis kecil yang bernama Sophie. Setiap malam, ia selalu terjaga karena insomnianya. Dia percaya bahwa pukul 3 dini hari adalah jam goib. Ketika dia melihat keluar dari arah jendela, dia melihat beberapa orang yang sedang mabuk. Sophie berteriak dan mengancam mereka untuk memanggil polisi, dan mereka pun pergi. Sophie kembali ke tempat tidurnya dan membaca sebuah buku. Kemudian datanglah ibu panti asuhan yang terkenal galak bernama Nyonya Clonkers untuk memantau anak-anak dan mematikan lampu kamar. Tapi Sophie pura-pura tidur. Suatu ketika, kucing kesayangannya pergi keluar. Lalu Sophie menghampirinya. Dia melihat seorang raksasa di ujung jalan. Sophie sangat ketakutan dan berlari ke tempat tidurnya untuk bersembunyi di bawah selimut. Namun, raksasa terlanjur melihat Sophie dan raksasa itu menangkapnya dan membawanya pergi ke negeri raksasa. Terbang melewati pepohonan, bukit, gunung-gunung yang sangat jauh dari panti asuhan. Bahkan sangat jauhnya negeri raksasa itu tidak ada di dalam peta, karena negeri tersebut berada di atas awan. Sesampainya di negeri raksasa, Sophie kaget dan terkejut dengan apa yang terjadi dan apa yang dia lihat. Si raksasa menjatuhkan Sophie ke atas meja, sementara dirinya memotong sayuran yang terlihat sangat menjijikan. Melihat hal tersebut, Sophie mengira bahwa BFG akan melahapnya. Di sana, BFG menjelaskan bahwa Sophie harus tinggal bersamanya, karena jika tidak dia akan dilahap oleh raksasa. Setelah ngobrol tentang alasan penculikan Sophie, kini Sophie menyadari bahwa BFG adalah raksasa yang baik hati, yang selalu ditindas oleh raksasa lainnya. Akan tetapi, Sophie tetap kekeh meminta kepada BFG untuk membawanya pulang ke panti asuhan. Dan BFG sekali lagi menegaskan kepada Sophie jangan keluar dari tempat ini tanpanya, karena di luar masih ada Flesham Eater, raksasa pemakan manusia, dan 8 raksasa lainnya yang ukurannya sangat besar dari dirinya. Lalu dia berjalan ke tempat rahasia yang berisi toples-toples cahaya yang hidup. Cahaya tersebut adalah mimpi. Jadi, jika cahaya tersebut masuk ke dalam tubuh kalian, maka nantinya BFG bisa mengatur kejadian yang akan muncul di mimpi kalian. BFG mengambil cahaya tersebut dan berniat memasukkannya ke dalam tubuh Sophie. Saat itu juga Sophie bermimpi bahwa ia berhasil kabur dari rumah BFG dan ia tertangkap oleh raksasa yang lebih besar. Ketika Sophie terbangun dari mimpinya, BFG menjelaskan bahwa ia memberikan mimpi buruk kepadanya.
Setelah berhasil menjelaskan mimpinya, BFG memperlihatkan minuman racikannya yang bernama Frog Scootle. Minuman ini mirip sirup marjan rasa melon. Dan Sophie melihat keanehan di mana gelembung-gelembung minumannya turun ke bawah bukannya ke atas. Setelah diminum, ternyata minuman ini mengakibatkan kentut level dewa, sehingga mengakibatkan Sophie loncat-loncat. Tiba-tiba ada raksasa datang. Raksasa tersebut bernama Flesham Eater. Ia memanggil BFG si kerdil karena ukurannya lebih kecil dari raksasa-raksasa lainnya. Flesham Eater curiga kalau BFG menyembunyikan manusia. Lalu BFG memerintahkan Sophie untuk bersembunyi dan BFG menyuruh Flesham Eater untuk memakan sayuran. Akhirnya Flesham Eater pergi dengan membawa minuman hijau racikan BFG tadi. Dan Sophie selamat karena dia bersembunyi di dalam sayuran Snazgumber, sejenis labu raksasa. Setelah Flesham Eater pergi, Sophie keluar dari sayuran tersebut dengan baju basah dan kotor. Terlihat seperti sayuran busuk dan berbau. BFG pun membawa Sophie dan memandikannya lalu mengeringkannya di dekat api yang sangat panas. BFG memberikan baju ganti untuk Sophie. Baju tersebut adalah baju bekas anak-anak terdahulu yang nasibnya sama seperti Sophie. Namun BFG gagal menyembunyikan anak-anak tersebut dari para raksasa. Kemudian raksasa jahat tersebut memakannya. Setelah itu BFG menunjukkan sebuah rahasia kepada Sophie, yaitu semua jenis mimpi yang telah BFG kumpulkan. Dan BFG berniat untuk menangkap mimpi di tempat lain. Sophie pun berniat untuk ikut, namun BFG melarangnya karena akan membahayakan dirinya. Namun setelah Sophie merengek minta ikut, BFG mengizinkannya. Setelah keluar dari rumah BFG dan Sophie harus melewati raksasa-raksasa yang sedang tertidur pulas. Di sini BFG pun tertangkap oleh satu raksasa. Sementara Sophie berlari dan bersembunyi di dalam mobil yang sudah rusak. Raksasa mulai melempar BFG dan mengopernya ke raksasa yang lainnya. Ketika dilempar, BFG mengetahui bahwa Sophie bersembunyi di dalam mobil. Mereka melakukan pertunjukan di mana BFG dijadikan bahan tabrakan mobil. Dan salah satu raksasa menaiki dua mobil di mana Sophie berada di dalamnya. Ketika mau tabrakan, Sophie membanting setir sehingga tidak terjadi tabrakan antara mobil yang dinaiki Sophie dan BFG. Setelah itu, awan pun mendung dan turun hujan. Lalu raksasa tersebut pada kabur karena mereka takut hujan, kecuali BFG. Ketika berteduh, raksasa jahat menemukan selimut yang berbau manusia. Akhirnya BFG berhasil kabur dan menaiki bukit. Sesampainya di tempat tujuan, BFG mendengar semua percakapan hewan-hewan, daun-daun. Mereka melompat ke sebuah danau yang membawa mereka ke alam mimpi. Sebuah pohon yang sangat besar yang memancarkan cahaya mimpi warna-warni. Mimpi tersebut kemudian mendekati Sophie. Kemudian BFG menangkapnya dan mengatakan itu adalah mimpinya. Sophie berlari mengejar cahaya mimpi dan mendekati cahaya merah.
Cahaya merah berhasil ditangkap oleh BFG dan menjelaskan kepada Sophie bahwa nantinya akan terjadi hal buruk kepada Sophie dan BFG. BFG pun mengurung cahaya mimpi tersebut. Setelah dari bukit mimpi itu, keduanya pergi ke London agar ia bisa memperlihatkan bagaimana caranya memberikan mimpi kepada orang lain. BFG memasukkan mimpi ke dalam trompet. Lalu dia memberikan mimpi tersebut kepada seorang anak laki-laki. Mimpi yang sangat indah, di mana anak laki-laki tersebut menerima telepon dari Presiden Amerika Serikat dan membuat kedua orang tuanya sangat senang dan bangga. Setelah itu mereka akan kembali ke negeri raksasa tempat kediaman BFG. Mereka melihat raksasa sedang turun untuk menculik anak manusia. Sophie menanyakan selimut kepada BFG. Namun BFG menyadari bahwa selimutnya jatuh di negeri raksasa waktu itu. Dan BFG yakin kalau selimutnya ditemukan oleh Flesam Eater. Karena merasa tidak aman, akhirnya BFG mengembalikan Sophie ke panti asuhan. Sophie merasa sangat sedih dan tidak ingin berpisah dengan BFG. Brave Sophie. Sophie membuka jendela dan melompat dari jendela tersebut. Lalu ditangkap oleh BFG. Akhirnya Sophie kembali ke negeri raksasa ikut bersama BFG. Ketika mereka merencanakan sesuatu agar raksasa jahat tidak lagi memangsa anak-anak manusia, Flesam Eater dan raksasa lainnya datang ke rumah BFG dan kembali menggeledah rumah BFG. Karena Flesam Eater masih yakin bahwa di rumah BFG ada anak manusia. Sementara Sophie kabur bersembunyi dari raksasa tersebut. Right. Out all of Dia masuk ke dalam sebuah ruangan di mana ruangan tersebut dulunya dihuni oleh anak laki-laki yang sudah mati. Mati dimakan oleh raksasa jahat. Sophie juga melihat foto Ratu Elizabeth Inggris. Melihat mimpi-mimpinya pada kabur gara-gara raksasa jahat, BFG pun menakut-nakuti raksasa dengan air. Akhirnya raksasa tersebut kabur. Sophie pun keluar menemui BFG dan mendapat ide setelah melihat foto Ratu Elizabeth. Sophie menyarankan kepada BFG agar mengirimkan mimpi buruk kepada Ratu Elizabeth. Akhirnya BFG menerima saran dari Sophie, di mana nantinya dalam mimpi tersebut raksasa akan mengambil dan memangsa anak-anak. Little children.
tsunami in it. Get it. Did you add yourself? Ratu juga akan bertemu Sophie saat Sophie duduk di jendela bersama BFG. Your Majesty, I am your humble servant. Setelah mimpi itu dibuat, mereka pergi ke istana Buckingham. Sesampainya di sana, Sophie melihat Ratu Elizabeth sedang terbangun dari mimpi buruk yang dikirimkan oleh BFG. Kemudian, pelayannya menghampiri Ratu dan menenangkannya dengan memberikan teh. Sang Ratu menceritakan mimpinya kepada pelayannya yang sama persis yang dibuat oleh BFG. Dan pelayannya pun membaca koran. Di sana disebutkan berita hilangnya anak-anak di London. Ini sangat kebetulan dengan mimpi yang dialami sang Ratu. Sophie kemudian diketahui kehadirannya oleh sang Ratu. Sang Ratu pun telah melihat kejadian ini di dalam mimpinya. Dan kemudian Sophie memberitahu sang Ratu bahwa raksasa yang ada di dalam mimpinya itu ada di sekitar istana. Sophie memanggil BFG namun tidak keluar. Sophie sadar kalau BFG hanya takut dikurung. No, he's just afraid. Akhirnya BFG pun keluar dan Ratu memerintahkan agar semua penjaga mundur agar BFG tidak merasa terancam. BFG pun menghampiri Ratu dan Sophie memperkenalkan semua orang kepada BFG. BFG berbicara kepada Ratu kalau dia butuh bantuan Ratu. Karena di mimpi Ratu sekarang menjadi kenyataan, Ratu siap membantu demi kenyamanan anak-anak di London. Para penjaga dan prajurit merasa heran melihat raksasa ada di istana. Sang Ratu pun memerintahkan kepada pelayannya agar menyiapkan makanan untuk Sophie dan BFG. Mereka diperlakukan seperti tamu istimewa. Yes, Your Majesty. He's never had schooling. Mereka pun sangat senang karena bisa makan makanan yang lebih enak dari makanan yang biasanya dimakan. What's Nosgumber? It's this horrible stinky. Coffee, please. It's delicious. Deluncious fizzy frobscottle music. Does he like music? We have bagpipes. Sang Ratu juga memperkenalkan BFG kepada para prajuritnya. BFG. Ratu menelpon Raja Swedia dan Sultan Baghdad untuk membenarkan cerita BFG. Sang Ratu pun memerintahkan prajurit datang ke negeri di atas awan untuk menangkap raksasa jahat bersama BFG. Sang Ratu dan para prajurit minum propskutel yang dibawa oleh BFG dari negeri raksasa. Minuman berwarna hijau yang mirip dengan sirup marjan tadi. Dan di istana pun ada kejadian sangat lucu. To giant country. Setelah itu mereka berangkat menuju negeri raksasa. Sesampainya di tempat tujuan, BFG memerintahkan kepada para prajurit untuk menunggu aba-aba darinya. The dream does its job, they wake. BFG dan Sophie masuk ke dalam sebuah ruangan untuk meracik mimpi yang akan dikirimkan kepada raksasa-raksasa jahat. Setelah racikannya jadi, BFG dan Sophie menunggu raksasa-raksasa jahat tertidur lelap, sehingga mereka dapat memasukkan mimpi buruknya. I still have you. Or left me trumpet that her magisters.
Lalu Sophie berlari ke lapangan untuk memasukkan mimpi buruk ke raksasa-raksasa jahat tersebut. Setelah mimpi buruknya masuk ke mulut para raksasa jahat tersebut bermimpi memakan satu sama lain. Mereka pun menyesal atas semua yang sudah mereka perbuat. Tapi tidak dengan Flesham Eater. Ia sama sekali tidak mempan dengan mimpi buruk tersebut. Flesham Eater pun akan menyerang BFG. Namun, para prajurit datang tepat waktu menangkap raksasa. Yeay, akhirnya raksasa berhasil ditangkap. Mereka dibawa jauh ke pulau terpencil dan hanya diberi bibit Snodscumber untuk bertahan hidup. The Queen sent them off with Snodscumber seeds. Setelah berhasil menyingkirkan para raksasa jahat, kini Sophie tinggal di istana ratu dan diasuh oleh pelayan istana. Floating above my bed. Kemudian Sophie menceritakan mimpi yang baru saja dialami kepada pelayannya, It's a giant country. di mana Sophie melihat rumah BFG dikelilingi oleh kebun sayuran. Side of the cottage. Kemudian Sophie membuka jendela dan mengucapkan selamat pagi BFG. Dan ucapan Sophie pun didengar oleh BFG. BFG pun tersenyum bahagia. Gimana cerita filmnya? Seru kan? Dari cerita tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidup itu harus punya mimpi dan harus kita wujudkan. Dan kita juga harus berani seperti Sophie si gadis kecil yang bisa menyelamatkan kehidupan orang lain selama kita berada di jalur yang benar. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa follow channel ini untuk mendapat update terbaru alur cerita film. Tulis kritik saran di kolom komentar dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Dadah!